Kini, kapitalisme demokrasi telah menghasilkan berbagai masalah dalam beberapa dekade di seluruh dunia. Kesenjangan ekonomi, ketidakadilan politik, pengelolaan sumber daya alam yang salah yang mengakibatkan bencana alam di mana-mana. Inikah peradaban yang kita dambakan? Sumber daya alam kita dicuri, kebebasan berbicara di luar batas, kebebasan perilaku tanpa norma, bahkan kebebasan penodaan terhadap agama. Bismillahirrahmanirrahim. Editorial Kabar Sirkah edisi ke-17, Jumat 21 Januari 2022, dengan tema minyak goreng mahal, kapitalis untung, rakyat buntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa sekalian? Jumpa lagi dalam editorial Kabar Sirkah edisi ke-17. Insya Allah setiap pekan Kabar Sirkah menyapa kita semua. Alhamdulillah sudah 16 edisi berlalu dengan tema fokus pada bidang ekonomi. Beragam dinamika, respon positif maupun negatif terhadap kehadiran Kabar Sirkah sebagai kanal digital berbasis ekonomi Islam memberikan warna dan semangat tersendiri dalam berkiprah di dunia maya. Pro dan kontra dengan isi konten editorial pun bermunculan. Bagi kita ini adalah sebagai indikasi Kabar Sirkah mendapat perhatian dari umat Islam. Alhamdulillah. Terima kasih untuk kita semua yang sudah memberikan responnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada edisi editorial ke-16 sebelumnya, kita telah membahas terkait krisis pasokan batu bara, terutama untuk kebutuhan kelistrikan. Kali ini, Kabar Sirkah mengangkat tema tentang mahalnya harga minyak goreng sawit dalam perspektif ekonomi Islam. Kabar Sirkah akan mengupasnya secara akurat dan mencerdaskan. Belum selesai satu masalah, muncul masalah baru lagi. Begitu seterusnya. Masalah demi masalah menimpa negeri ini terus terjadi seperti benang kusut. Entah dari mana menguraikannya, sehingga didapat solusi yang tepat dan tuntas. Sementara di kalangan kaum muslimin sudah terlalu lama dibelenggu dengan pemikiran, perasaan dan aturan sistem kapitalisme yang diterapkan semenjak penjajah mulai berkuasa di tanah air kita ini hingga sekarang. Situasi dan kondisi serta kebijakan ekonomi rejim secara makro dan mikro kental dengan nuansa kapitalisme. Walaupun rejim dengan segala cara membantahnya, tapi cara dan konsep ekonominya jelas-jelas menggunakan status quo, mengikuti arahan para kapitalis dan dijalankan oleh antek-anteknya. Ini fakta yang tidak bisa dipungkiri. Memang demikian faktanya. Masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng sawit akhir-akhir ini dirasakan sulit karena harganya yang terus melambung. Walaupun rejim sudah melakukan operasi pasar dengan satu harga 14.000 per liter. Ironis memang, negeri penghasil CPO terbesar di dunia ini. Tapi harga minyak goreng untuk rakyat malah mahal. Kenapa bisa terjadi? Indonesia memiliki perkebunan kelapa sawit terluas di dunia, yaitu mencapai 16 juta hektar lebih. Selain itu, Indonesia memiliki lebih dari 700 perkebunan kelapa sawit yang dikembangkan di seluruh wilayah Indonesia. Sektor perkebunan kelapa sawit dan industri minyak sawit nasional merupakan pendorong perekonomian nasional terbesar di Indonesia. Devisa ekspor dari minyak kelapa sawit dan produk turunannya menyentuh angka sangat besar, sekitar 246 triliun rupiah. Kelapa sawit seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, kelapa sawit menunjukkan pertumbuhan produk domestik bruto dan ekonomi nasional. Di sisi lain, kelapa sawit merupakan pendorong tingkat deforestasi atau berkurangnya lahan hutan, kebakaran hutan,
eksploitasi sumber daya alam, dan kerusakan lingkungan hidup, serta masalah sosial lainnya. Upaya global untuk mengembangkan kelapa sawit secara berkelanjutan dan tanpa konflik telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan rantai pasokan dan distribusi yang transparan dan dapat ditelusuri. Minyak goreng adalah salah satu turunan produk sawit yang penggunaannya terbesar. Harga minyak goreng yang mahal dapat kita telusuri dari rantai pasokan hingga distribusi minyak kelapa sawit. Sumber utama produk minyak kelapa sawit dapat dilacak untuk memastikan bahwa produksi tersebut didapatkan dan diproduksi. Namun, rantai pasokan dan distribusi minyak sawit ini sangatlah kompleks. Untuk menelusuri rantai pasokan dan distribusi, harus kita memahami bahwa hal ini merupakan masalah yang sangat kompleks untuk diuraikan. Rumitnya rantai pasokan dan distribusi minyak kelapa sawit di negeri ini, kita mulai dari perjalanan kelapa sawit, mulai dari perkebunan hingga berakhir sebagai berbagai produk kelapa sawit. Tandan buah segar atau TBS kelapa sawit umumnya dipanen dari perkebunan dengan dua mekanisme. Pertama, perusahaan kelapa sawit memanen dari perkebunan mereka sendiri. Ini disebut dengan perkebunan inti. Dan dari perkebunan petani kecil yang dikelola oleh perusahaan. Ini disebut dengan perkebunan plasma. Kedua, perusahaan kelapa sawit mendapatkan persediaan tandan buah segar atau TBS dari pemasok pihak ketiga. Kemudian TBS diangkut ke pabrik untuk diekstraksi sebagai minyak kelapa sawit atau CPO. CPO kemudian disuling sebelum diangkut ke pabrik sebagai bahan baku pangan, eleokimia atau bahan bakar nabati, dan sebagainya. Perjalanan kelapa sawit dengan mekanisme pertama relatif mudah dilacak, karena perusahaan harus memenuhi berbagai peraturan dan sertifikasi tertentu. Yang menjadi masalah adalah mekanisme kedua, di mana tandan buah segar atau TBS dipasok oleh pemasok pihak ketiga yang mengumpulkannya dari berbagai sumber termasuk petani kecil. Sawitisasi hutan Indonesia dalam bentuk perkebunan kelapa sawit bukanlah tipe tumbuhan yang dapat disandingkan dengan tanaman-tanaman lainnya dalam sebuah ekosistem. Jika kawasan hutan hujan di Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati, kelapa sawit tidak bisa menerima perbedaan tersebut. Ia merupakan tanaman seragam yang berdiri sendiri. Akhir tahun 1990-an, Indonesia masih menempati predikat hutan padat yang mewakili 84% lebih dari luas tanah di Indonesia. Deforestasi atau berkurangnya lahan hutan mulai terjadi pada tahun 1970-an dan semakin cepat setiap tahunnya. Kawasan hutan hujan tropis yang mulanya diperkirakan 170 juta hektar pada tahun 1900-an menurun menjadi kurang dari 100 juta hektar pada abad ke-20 ini. Yang memprihatinkan, dari total aktivitas penebangan hutan, 80% dilakukan dengan cara ilegal. Ini juga mengakibatkan ancaman serius bagi spesies yang terancam punah, seperti gajah kerdil di Borneo, gajah Sumatera, harimau Sumatera, badak Sumatera, dan kedua spesies orang hutan yang hidup di hutan-hutan tersebut. Juga dilaporkan telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk penggunaan pekerja anak dan jeratan utang di perkebunan Kalimantan dan Sumatera. Kalimantan dan Sumatera adalah dua pulau yang menyumbangkan 96% dari produksi minyak sawit di Indonesia. Hutan Papua pun sendiri tidak lepas dari kehadiran perusahaan-perusahaan perkebunan sawit kelas besar. Kompleksitas kebijakan juga turut ambil bagian dalam permasalahan kelapa sawit ini, baik kebijakan di level nasional maupun di level daerah penghasil kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan komoditas yang turut berkontribusi meningkatkan devisa negara.
Meskipun demikian, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.05/2007, pungutan ekspor sawit hanya masuk ke dalam pajak negara dan tidak masuk dalam skema bagi hasil ke daerah. Skema bagi hasil dengan daerah dinamakan dengan Dana Bagi Hasil atau DBH. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 33/2004 disebutkan bahwa dana bagi hasil atau DBH sawit hanya berasal dari pajak bumi dan bangunan atau PBB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta pajak penghasilan atau PPH. Padahal skema dana bagi hasil bertujuan untuk menyeimbangkan alokasi dana pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil kelapa sawit. Tidak masuknya pungutan ekspor sawit ke dalam dana bagi hasil daerah berdampak pada masih belum optimalnya persentase penerimaan daerah penghasil kelapa sawit. Ini jadi masalah. Selain itu, sistem pembagian dana sawit pusat daerah juga belum setara dengan beban pengelolaan perkebunan yang ditanggung pemerintah daerah atau Pemda setempat. Kondisi ini juga dapat berdampak pada lemahnya pengawasan rejim terhadap penyelenggaraan perkebunan sawit baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Predikat sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia tampaknya menjadi dilema tersendiri bagi rejim. Kebun sawit yang luas harus dibayar mahal Indonesia dengan berkurangnya luas hutan. Di balik upaya mengembalikan keanekaragaman hayati hutan, Indonesia juga berpotensi kehilangan pendapatan besar dari penjualan sawit jika mengikuti restorasi hutan. Di sisi lain, produk turunan dari kelapa sawit sudah sangat mencengkram kehidupan sehari-hari penduduk Indonesia maupun dunia. Bank Dunia melaporkan hampir 50% dari CPO yang diproduksi di Indonesia diekspor dalam bentuk mentah. Sedangkan sisanya dikenakan pengolahan menjadi minyak goreng dengan sekitar 50% diekspor dan sisanya dikonsumsi untuk lokal. Jelas sudah bahwa sebenarnya mahalnya minyak goreng sawit bukan karena kurangnya pasokan bahan baku CPO, tapi alokasinya yang hanya sisa dari ekspor perusahaan kelapa sawit di tanah air. Masalah ini sama seperti kasus pasokan batu bara yang telah diangkat oleh Kabar Sirkah pada edisi yang sebelumnya. Ironis. Penguasaan lahan oleh konglomerat dan asing. Pada tahun 2018, luas daratan Indonesia mencapai 187,7 juta hektar. Seluas 120 juta hektar atau setara dengan 63,5% merupakan kawasan hutan, termasuk semak, rawa, dan savana. Sisanya seluas 69,7 juta hektar adalah kawasan yang bisa dimanfaatkan atau kawasan budidaya. Dari jumlah itu, luas untuk kegiatan perkebunan mencapai 14,7 juta hektar. Sementara tanah yang menjadi kawasan pemukiman mencapai 3,1 juta hektar. Dari sisi kepemilikan dan pemanfaatan lahan perhutanan, misalnya, jatah untuk perusahaan atau korporasi sangatlah dominan. Menteri Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa dari 42 juta hektar luas hutan yang dikelola oleh publik hingga tahun 2017, sebanyak 40,5 juta hektar atau 96% jatuh ke tangan korporasi perusahaan swasta. Ini mencakup pemanfaatan hutan, HPH, HTI, dan hutan sosial, penggunaan kawasan hutan, dan pelepasan kawasan hutan. Adapun sisanya dikelola oleh masyarakat dan untuk kepentingan umum. Penguasaan tanah atau lahan oleh konglomerat dan asing di Indonesia sangatlah dominan. Banyak terjadi pada sektor perkebunan dan kehutanan.
Lahan perkebunan dan hutan tanaman industri dikuasai perusahaan swasta besar, bahkan multinational corporation atau MNC dan transnational corporation TNC. Sebagai contoh, terdapat TNC yang menguasai 400.000 hektar kebun kelapa sawit tanpa plasma. Ada grup perusahaan tanaman industri yang menguasai 700.000 hektar atau mencapai sekitar 25% dari luas sebuah kabupaten di Pulau Sumatera. Di Provinsi Kepulauan Riau, terdata nama-nama perusahaan modal asing asal Malaysia yang menanamkan investasi mereka dalam bentuk perkebunan kelapa sawit. Sementara perusahaan asal Singapura dan Malaysia yang memiliki lahan cukup luas adalah Wilmar International dan Sime Darby Berhad. Wilmar International memiliki perkebunan di Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun lahan perkebunan Sime Darby Berhad tersebar di provinsi-provinsi seperti Aceh, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Sulawesi. Di luar Sime Darby Berhad masih terdapat Guthrie, Golden Hope, KL Kopong, IOI, TH Plantation, dan Kulim. Jika ditotal dari keseluruhan luas lahan 8,9 juta hektar, lahan yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan MNC atau TNC asal Malaysia mencapai 3 juta hektar. Jika dibandingkan penguasaan lahan kebun sawit di Indonesia antara modal asing dan modal dalam negeri adalah 40/60%. Adapun lahan yang sudah dibeli perusahaan besar berskala global sejak tahun 2008 telah mencapai 50 juta hektar. Untuk perkebunan sawit saja, lembaga TUK pada tahun 2015 mengungkapkan bahwa terdapat 29 taipan atau konglomerat yang mengendalikan 25 grup usaha besar menguasai 5,1 juta hektar dari 10 juta hektar lahan sawit di Indonesia. Luas itu hampir setengah luas Pulau Jawa. Ironis sekali, sebagian besar dari investor itu justru berasal dari investor asing. Sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia harus membayar mahal dengan berkurangnya luas hutan. Hal ini juga berdampak pada habitat satwa liar. Namun, sawit tidak bisa dipungkiri telah memegang kendali ekonomi dan terus mencengkram perekonomian di tanah air. Kebun sawit yang sangat luas membutuhkan lahan yang juga tentunya sangat luas. Faktanya, lahan yang digunakan adalah lahan-lahan hutan yang mayoritas dikuasai dan dikelola oleh perusahaan-perusahaan swasta asing dan asing. Pangkal masalahnya dimulai dari sini. Masalah konflik pertanahan. Kebutuhan tanah yang terus meningkat untuk perkebunan sawit berdampak pada terjadinya konflik di bidang pertanahan, baik secara vertikal maupun horizontal, antara perseorangan, warga masyarakat atau masyarakat hukum adat, maupun badan hukum, pemerintah atau swasta. Berdasarkan data Komnas HAM, dalam 5 tahun terakhir, pengaduan masyarakat kepada komisi ini menunjukkan konflik pertanahan atau agraria jadi masalah mendasar. Penyelesaian mendesak luasan konflik mencapai 2,7 juta hektar dan tersebar di 33 provinsi di berbagai sektor. Dari sisi komoditas perkebunan, konflik agraria didominasi oleh perkebunan berbasis komoditas kelapa sawit dengan total konflik sebanyak 69 kasus. Diikuti perkebunan karet sebanyak 6 kasus, perkebunan tebu 5 kasus, hortikultura 3 kasus, perkebunan kopi dan singkong sebanyak 2 kasus. Dari tahun ke tahun, sektor perkebunan selalu tertinggi. Tingginya eskalasi konflik agraria ini disebabkan oleh mudahnya rejim memberikan izin usaha perkebunan melalui penerbitan izin lokasi dan hak guna tanah. Pemerintah tidak melihat situasi di lapangan.
yang menyebabkan tumpang tindihnya perkebunan dengan wilayah hidup masyarakat. Diperparah oleh tertutupnya informasi mengenai HGU, utamanya HGU yang bermasalah dengan warga. CPO dalam cengkraman kapitalisme global. Indonesia merupakan produsen kelapa sawit mentah atau crude palm oil atau CPO terbesar di dunia. Namun, Indonesia belum dapat mengatur harga sawit CPO termasuk minyak goreng. Menurut Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia atau GIMNI mengatakan bahwa berdasarkan data Council of Palm Oil Producing Country atau CPOC, Indonesia adalah pemasok sekitar setengah dari konsumsi CPO dunia. Namun tingkat konsumsi CPO di dalam negeri hanya mencapai 35%. Kondisi ini yang membuat Indonesia tidak bisa mengendalikan harga CPO. Jika tingkat konsumsi CPO masih seperti sekarang, belum mencapai 60%, maka harga sangat dipengaruhi pasokan internasional karena mereka yang membeli produk terbanyak. Dari fakta ini jelas bahwa sesungguhnya siapa yang mengendalikan harga CPO yang diperuntukkan untuk minyak goreng adalah kapitalisme global yang otomatis berdampak naiknya harga minyak goreng di tanah air kita ini. Berdasarkan negara tujuan, Cina menjadi tujuan ekspor minyak kelapa sawit yang mencapai 6,3 juta ton atau 26,86% dari total ekspor hingga November 2021. Selanjutnya diikuti India sebanyak 3,42 juta ton. Berikutnya Pakistan sebanyak 2,36 juta ton. Berikutnya Malaysia sebanyak 1,77 juta ton. Dan Belanda sebanyak 1,62 juta ton. Tingkat konsumsi CPO di dalam negeri pada tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 31%. Diprediksi tingkat konsumsi CPO domestik akan terus meningkat hingga mencapai 37% pada tahun 2022 ini. Peningkatan konsumsi pada tahun ini akan didorong oleh program peningkatan campuran CPO dalam bentuk fatty acid methyl ester atau FAME ke dalam bahan bakar atau lebih kenal dengan biodiesel. Rejim juga mulai uji coba dengan bahan bakar campuran 40% atau B40 yang merupakan biodiesel campuran pada Februari 2022. Jadi mahalnya minyak goreng faktornya tidak berdiri sendiri. Ini adalah masalah yang rumit dari hulu ke hilir dan masalah kebijakan yang pro kapital. Dampaknya rakyat yang semakin berat menanggung beban hidup yang semakin berat karena harus merogoh kocek lebih dalam lagi hanya untuk memenuhi kebutuhan sembako sehari-hari. Sementara penghasilan masyarakat cenderung semakin menurun. Solusi Islam. Lantas, bagaimana ekonomi Islam memberikan solusi dari masalah ini? Hal ini bisa kita kaji lebih dalam berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW tentang status hutan sebagai milik umum. Hutan yang saat ini menutupi sebagian besar daratan Indonesia pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai hak milik umum, sehingga berlaku pada hutan tersebut hukum-hukum kepemilikan umum. Hal ini berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW. Al-muslimuna suraka'u fis salasih fil ma'i wal kala'i wan nar. Artinya, kaum muslim berserikat dalam 3 hal, yaitu air, padang rumput, dan api. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan Ibnu Majah dalam kitab Nail al-Autar halaman 1140 oleh Imam As-Syaukani. Menurut As-Syaukani, penyebutan 3 hal ini tidak termasuk membatasi,
namun hanya sebagai tamsil atau perumpamaan. Ia juga mencakup barang yang mempermudah untuk mendapatkan ketiga barang tersebut. Beberapa barang masuk dalam kategori air, padang rumput, dan api adalah minyak, gas, barang tambang, belerang, sungai, laut, danau, hutan beserta pepohonannya, kayu bakar, batu bara, ikan laut, burung liar, dan energi matahari. Hutan termasuk dalam kategori padang rumput. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 1. Hadis ini adalah dalil bahwa hutan yang dijadikan lahan sawit oleh pihak swasta adalah menyalahi syariat, dan sesungguhnya lahan hutan statusnya adalah milik umum dan tidak boleh dimiliki oleh individu atau swasta. 2. Seharusnya negara menarik kembali penguasaan dan pengelolaan lahan hutan yang sangat luas tersebut, bukan diserahkan kepada pihak swasta. 3. Negara mengelola lahan hutan dan hasilnya dikembalikan ke rakyat dalam bentuk kemudahan fasilitas umum, kebutuhan sembako yang murah, termasuklah minyak goreng dan masalah-masalah sosial lainnya. Jadi, konsep kepemilikan dan pengelolaan hutan sebagai lahan kebun sawit ini terkait dengan konsep kepemilikan dalam Islam. Adapun konsep kepemilikan dalam Islam dibagi menjadi 3, yaitu 1. Kepemilikan individu, 2. Kepemilikan umum, mencakup fasilitas publik, barang tambang yang depositnya besar, dan sesuatu yang secara pembentukannya mustahil dikuasai oleh individu seperti hutan. 3. Kepemilikan negara. Seluruh kaum muslimin berhak untuk mendapatkan manfaat dari barang-barang tersebut, masuk dalam kategori kepemilikan umum. Negara juga berhak untuk melakukan hima atau memproteksi sebagian dari barang milik umum ini, termasuk hutan, untuk digunakan bagi kemaslahatan rakyat, baik fungsi lingkungan seperti untuk menjaga kelestarian alam, ataupun untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi demi pendapatan negara, seperti dalam bentuk hutan tanaman industri. Terkait dengan harga minyak goreng yang seharusnya rakyat bisa menikmati harga yang murah, karena ada hak rakyat di dalamnya, karena memanfaatkan lahan hutan yang sejatinya adalah milik umum. Tapi, karena sistem ekonomi negara ini adalah menerapkan sistem kapitalisme, dan diserahkan penguasaan dan pengelolaan hutan kepada perusahaan-perusahaan perkebunan sawit swasta yang di dalam otak mereka hanya mementingkan keuntungan saja. Maka hadis berserikat dalam 3 hal di atas hanya sebatas bacaan dan tidak dijadikan rujukan kebijakan oleh rejim, dan tidak diketahui dan tidak dipahami oleh pengusaha-pengusaha besar sawit yang mayoritas adalah orang kafir. Dan walaupun katanya pemimpin negeri ini masih mengaku beragama Islam. Ironis. Apakah kondisi ini terus dibiarkan? Negara dikelola oleh orang-orang yang tidak tahu dan tidak memahami syariat Islam, walaupun masih mengaku agamanya Islam. Jelas tidak. Jika dibiarkan, kita semua akan menanggung resikonya. Sesuatu yang tidak sesuai syariat, apalagi yang berurusan dengan masalah publik, pasti akan menuai bencana. Sistem ekonomi kapitalisme yang jelas-jelas buatan manusia dengan akalnya yang terbatas tidak akan mampu menjawab problematika ekonomi manusia secara tuntas. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan solusi melalui syariat Islam. Tapi mayoritas manusia dan umat Islam justru tidak menjadikannya sebagai rujukan, malah mengambil sistem kapitalisme yang seolah-olah mampu menyelesaikan masalah ekonomi dunia ini, tanpa mau mengkritisi karakter dasar kapitalisme yang sejak awal pemikirannya sudah rusak, karena berasal dari pemikiran barat yang kapitalistik dan mempunyai daya rusak yang besar bagi tatanan hidup manusia.
Akibat penerapan sistem kapitalisme, manusia semakin materialistik atau hanya mengejar harta, semakin hedonistik, hanya mengejar kesenangan duniawi, dan semakin individualistik, hanya mementingkan diri sendiri. Akibatnya, ikatan antar individu semakin rapuh, semakin berat beban dirasakan oleh rakyat secara individu. Carut marutnya berbagai permasalahan di negeri ini sudah sangat kompleks dan serius. Kembalinya umat untuk secara utuh menerapkan syariat Islam secara kafah atau total tidak bisa ditawar-tawar lagi. Umat Islam seharusnya menyadari bahwa kebaikan hanya pada Islam dengan syariatnya. Dan sejarah sudah membuktikan dunia pernah mengalami kesejahteraan dan kemakmuran dalam sistem Islam melalui institusi khilafah, bukan dalam sistem sekuler oligarki kapitalisme negara-negara barat yang telah nyata-nyata gagal membawa kebaikan. Kenapa umat Islam masih saja terus dengan mudah digiring oleh konsep ekonomi kapitalisme ini? Serta pemahaman dan sikapnya tidak kritis, menerima begitu saja propaganda kosong yang didasari oleh sistem kapitalisme ini, serta melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Jawabannya, karena sistem ekonomi kapitalisme adalah warisan penjajah yang dipaksakan dan diterapkan sejak masa penjajahan dahulu. Serta sejak dini umat Islam sudah dibentuk pola pemikiran sekuler melalui pendidikan berkurikulum sekuler, mulai dari bangku sekolah dasar hingga bangku perguruan tinggi. Umat Islam sudah dicuci otaknya dengan doktrin dan pemahaman bahwa agama tidak boleh ikut campur dalam urusan bisnis atau ekonomi, dan mayoritas umat Islam tanpa sadar mengikuti pola kapitalisme ini. Rejim ini sesungguhnya adalah pelanjut dan pewaris penjajah dengan sistem ekonomi kapitalismenya yang sangat membuka lebar dan mendukung praktek-praktek ekonomi haram ini. Akibatnya umat semakin jauh dari pemahaman Islamnya, bagaimana yang seharusnya sesuai dengan Islam. Sudah saatnya umat Islam sadar dan tidak lagi ikut-ikutan berekonomi model kapitalisme ini yang jelas-jelas sifatnya merusak tatanan kehidupan manusia. Sekarang umat Islam harus memilih antara kapitalisme atau Islam dalam mewujudkan kemakmuran bagi manusia dengan penerapan syariat Islam secara total dalam bingkai institusi khilafah. Semoga editorial Kabar Sirkah edisi ke-17 ini membantu memperbaiki pemahaman umat, insya Allah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di editorial berikutnya. Kabar Sirkah, akurat, mencerdaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.